以全力以赴对抗天劫。你， Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Melanjutkan series Donghua Stellar Transformation, Shin Yun dan para pemimpin lainnya telah berhasil menemukan keberadaan dari pedang giok ke-9. Walaupun mereka sudah mengetahui lokasinya, namun untuk masuk ke gua tersebut sangatlah sulit. Banyak para bawahan mereka yang telah tewas karena jebakan yang berada di dalam gua itu. Bahkan mereka hampir saja mati dimakan oleh larva. Tapi untung saja mereka itu berpindah ke sebuah tempat yang mana sekarang ini mereka tepat berada di hadapan Yanmo, sang penguasa alam liar dan sekaligus pemilik dari pedang giok ke-9. Tentu saja mereka tidak langsung percaya begitu saja dengan perkataan dari Yanmo. Jadi Yanmo pun memperlihatkan pedang giok ke-9 kepada mereka semua. Nah, ternyata Yanlong menyadari Yanmo ini menggunakan sebuah ilusi untuk mengubah penampilannya. Yanmo pun tertawa dan menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah naga hitam. Dan kemungkinan posisinya ini lebih tinggi dari Yanlong. Walaupun pedang ke-9 berada di tangan klan naga, namun Yanmo memberitahu bahwa dia ini tidak ada kaitan dengan klan naga. Shin Yun menyadari bahwa Yanmo membawa mereka kemari karena juga ingin masuk ke gerbang peri. Yanmo memuji kepintaran dari Shin Yun karena bisa menyadari tujuannya. Tapi Yansu menolak Yanmo untuk bergabung karena dia itu telah menghabisi bawahannya. Yanmo lalu menunjukkan bawahan Yansu dan memberitahu bahwa gua ini dibuat oleh seorang immortal yang sudah lama ditinggalkan. Dia berhasil masuk kemari dan mendapatkan pedang giok. Tidak hanya itu saja, dia juga mendapatkan kemampuan untuk keluar masuk dari gua kematian. Awalnya Yanmo ini tidak ingin bekerja sama dengan mereka, namun setelah melihat mereka berhasil melewati berbagai jebakan, Yanmo pun tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Yanmo menjelaskan dia hanya ingin menguji apakah mereka itu memang layak sebagai pemegang pedang giok. Dan karena mereka telah berhasil, dia pun mengakui kemampuan mereka. Ida yang merasa Yanmo akan berkhianat segera menyerangnya. Dilong juga memikirkan hal sama dengan Ida dan meminta mereka untuk segera menghabisi Yanmo. Saat itu juga Yanmo pun mengancam mereka. Karena posisinya sebagai penguasa alam liar, jadi dia ini bisa dengan mudah mengendalikan hewan-hewan di sini. Jadi dia bisa kapan saja memanggil para hewan ilahi untuk menyerang mereka. Shin Yun merasa bahwa menambah satu orang dalam sekutu tidak akan menjadi masalah. Apalagi Yanmo itu menawarkan untuk bekerja sama, yang mengartikan dia ini tidak akan sudi untuk memberikan pedang giok kepada siapapun. Setelah mendengar perkataan dari Shin Yun, para pemimpin pun setuju. Yanmo lalu membawa mereka semua untuk keluar dari gua itu. Dan karena aliansi sudah dibentuk, dia pun meminta untuk mengumpulkan semua pedang supaya mereka bisa mengetahui lokasi dari gerbang peri. Ke-9 pedang pun saling berhubungan dan menunjukkan kepada mereka semua di mana lokasi keberadaan dari gerbang peri. Yang ternyata tempat itu berada di dalam laut galaksi Baoluan. Dilong pun sangat senang dan meminta para saudaranya untuk menghubungi Dinai. San Yan tidak menyangka gerbang peri berada di galaksi Baoluan, yang mana tempat itu dipenuhi oleh binatang yang sangat buas. Yansu memberitahu bahwa lokasi gerbang peri berada di Pulau Jinmu dan kemungkinan tidak akan ada binatang buas di sana. Karena gerbang peri sangatlah berbahaya, jadi Yanmo menanyakan berapa orang yang harus mereka bawa. Yanlong menyarankan bahwa yang memiliki satu pedang tidak akan bisa membawa orang lagi. Tentu saja hal itu tidak diterima oleh pemimpin yang lain, apalagi Yansu yang memiliki banyak pengikut. Jadi dia pun menyarankan satu pedang bisa membawa 3 orang termasuk dirinya. Dan lagi-lagi saran ini tidak diterima oleh sebagian pemimpin. Hingga Shin Yun pun menyarankan untuk satu pedang bisa membawa 2 orang. Para pemimpin pun setuju tapi tidak untuk Dilong. Karena dia merasa Shin Yun ini ingin menghambat dirinya dan para saudaranya. Yanmo juga bingung karena dia juga memiliki banyak anggota yang harus dia bawa. Tanpa pikir panjang, dia itu langsung saja menghabisi Dilong dan mengambil pedangnya. Dilong dan para saudaranya pun harus tewas di tempat itu. Dan Dinai pun menyadari bahwa para saudaranya baru saja mati. Yanmo yang sudah mendapatkan 2 pedang jadi bisa membawa 4 orang. Mereka tidak menyangka dengan apa yang baru saja terjadi karena Yanmo dengan mudah menghabisi Dilong dan para saudaranya.
Yanlong pun menyadari Yanmo ini sudah berubah dan mulai membuat mereka tidak percaya lagi. Yanmo menjelaskan bahwa baginya sekutu adalah kumpulan orang-orang yang kuat. Dan di hadapannya kuil Joshua hanyalah seorang serangga. Berbeda dengan mereka karena Yanmo sudah mengetahui kekuatan mereka masing-masing. Dan dia itu tidak akan berani untuk bermusuhan dengan mereka. Dia pun penasaran kenapa kuil Joshua tidak dihabisi sejak awal. Yanlong menjelaskan bahwa mereka memiliki perjanjian, tapi karena hal ini sudah terjadi, mereka pun tidak membutuhkan kuil Joshua lagi. Yanlong menyarankan Xinyu untuk bersikap seperti mereka, namun Xinyu tidak ingin mengambil keuntungan dari siapapun. Karena kedelapan saudara Dinai sudah meninggoy, kemungkinan dia itu akan menganggap hal ini adalah perbuatan dari Xinyu. Walaupun Dinai tidak akan bisa mengalahkannya, tapi Xinyu takut dia itu akan mengincar keluarganya. Yanmo akan bertanggung jawab dan seharusnya Dinai tidak akan berani menyerang Xinyu karena ada gurulan di belakangnya. Tapi Xinyu tidak ingin merepotkan gurunya lagi. Berhubung perjalanan ke Jinmu dari benua Xianlong sangatlah jauh, jadi Yanmo meminta mereka untuk melakukan persiapan dan mereka akan bertemu lagi dalam 3 tahun di Pulau Jinmu. Para pemimpin pun sepakat dengan pendapat dari Yanmo. Kembali kepada Xinyu, dia ini merasa khawatir kepada ayahnya karena telah lama tidak bertemu. Untung saja sesampai di sana tidak terjadi apapun kepada kerajaan dan keluarganya. Melihat wajah Xinyu yang cemas, ayahnya pun penasaran apa yang telah terjadi. Xinyu pun menjelaskan semuanya mengenai musuh yang sedang mengincarnya kemungkinan akan datang kemari. Jadi dia itu sangat khawatir musuhnya menyerang keluarganya, apalagi identitas aslinya sudah menyebar. Ditambah, dia dan Xiaohui akan melakukan ujian kesengsaraan surgawi 6-9. Jadi Xinyu tidak akan berada di sini untuk melindungi keluarganya. Dan jika dia mengutus Hofei, dia takut Hofei akan mengamuk dan malah membahayakan keluarganya. Ayahnya pun mencoba untuk menenangkan Xinyu dan meminta untuk tidak menanggung semua itu sendirian. Dan meskipun mereka tidak begitu kuat, keluarganya ini sudah mengenal dengan baik area di kota Yanjing. Keluarganya pun terus menenangkan Xinyu karena sebagai keluarga mereka akan berbagi kesenangan dan kesulitan secara bersama-sama. Scene lalu berpindah ke kuil Joshua. Dina yang sudah kehilangan para saudaranya mulai menjadi tidak waras. Apalagi semua cabang kuil Joshua sudah dihancurkan oleh Istana Naga Hijau dan mesin bisu merampok semua harta mereka. Bahkan di tempatnya itu sedang terjadi sebuah penyerangan. Setelah mendengar semua saudaranya telah tewas, hal itu sangatlah menyakiti hati Dinai. Dia pun sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi dan tidak akan takut kepada siapapun. Di saat penyerangan terjadi, Dinai pun mengamuk dan menghabisi semua musuh di hadapannya. Penjaga yang bernama Yanxin memberitahu bahwa Yinsu adalah pangeran dari dinasti Julong di benua Xianlong. Mendengar hal itu, Dinai pun meminta untuk mengumpulkan semua pasukannya karena mereka akan melakukan penyerangan besar-besaran terhadap dinasti Julong. Di sisi lain, Xiaohui sedang melakukan ujian kesengsaraan. Walaupun Xiaohui dengan mudah melewati guntur surgawi keempat, tapi Xinyu merasakan sebuah firasat buruk. Di saat Xiaohui melakukan ujiannya itu, ada sesuatu yang membuat Xinyu bingung dengan serangan dari guntur surgawi. Dia pun mencoba menggunakan kekuatannya untuk membantu Xiaohui dan terus menyemangatinya, jika tidak, maka jiwanya akan dalam bahaya. Nah, tepat di saat itu, Xiaohui pun sudah berhasil menyelesaikan ujiannya. Dia pun kembali mendapatkan sebuah perubahan yang membuat Xinyu sangat terkejut. Apalagi dalam ujian tadi, guntur surgawi sempat meningkat beberapa kali. Xiaohui ternyata menyadari hal itu, jadi karena itulah dia ini sangatlah fokus. Dia memberitahu dia juga akan membantu Xinyu dalam melewati ujiannya nanti. Nah, saat itu juga Hofei memberitahu bahwa kuil Joshua sangatlah licik karena mereka melakukan penyerangan di berbagai area. Xinyu berencana untuk menangkap Dinai supaya masalah ini bisa dia selesaikan. Di saat Xinyu sedang memikirkan sebuah rencana, Lier pun mendatanginya. Nah, di sini Xinyu memberitahu bahwa dia itu ingin menyebarkan informasi ujian kesengsaraannya kepada Dinai.
Lier tidak ingin Shinyu melakukan hal itu karena ujiannya sudahlah sangat berbahaya, apalagi jika Dinai datang untuk bertarung dengannya. Shinyu mencoba untuk menenangkan Lier, namun hal itu tidak berhasil dan malah membuat Lier kesal. Saat itu juga, Shinde pun datang dan meminta anaknya ini untuk memikirkan rencananya dengan matang. Shinyu sudah memikirkan semuanya, apalagi dia ini takut keluarganya akan dalam bahaya karena perbuatan ceroboh dari dirinya. Shinde pun akan mendukung semua keputusan Shinyu, tapi dia meminta untuk membawa para penjaga di sisinya. Dan ayahnya juga meminta Shinyu untuk tidak terlalu khawatir kepada dirinya karena dua saudaranya juga akan berusaha untuk melindungi dirinya dan kerajaan mereka. Dan ayahnya juga memberikan nasihat kepada Shinyu untuk lebih memahami perasaan wanita. Shin lalu berpindah kepada Dinai yang mana dia ini sudah mengetahui Shinyu akan melakukan ujian kesengsaraan. Shin merasa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Shinyu. Tapi Dinai sudah tidak mempedulikan hal itu dan dia ini akan tetap pergi karena itu adalah kesempatan dia untuk menghabisi Shinyu. Kembali kepada Shinyu, di saat mereka berkumpul, Hou Fei memberitahu bahwa Lier tidak ingin bertemu dan hanya memberikan sesuatu kepadanya. Shinyu mempercayakan keluarganya kepada Xiao Hei dan dia pun segera pergi bersama Hou Fei dan beberapa anak buahnya. Kita pun dibawa ke Pulau Xinhe yang adalah tempat di mana Shinyu akan melakukan ujiannya. Dari kejauhan, dia memainkan sebuah musik untuk membantu Shinyu. Kembali kepada Shinyu, dia mengingat perkataan dari Lier bahwa kesengsaraan 6-9 akan mengejutkan dirinya. Tidak begitu lama, Shinyu pun memulai ujian kesengsaraannya. Setelah menerima guntur ketiga, Shinyu merasa tidak ada perubahan di serangan ini dan juga Dinai tidak datang kemari. Dia pun merasa bahwa tujuan Dinai adalah kota Jianing. Dan ternyata benar, para pasukan dari kuil Joshua sedang melakukan penyerangan. Walaupun banyak penjaga sedang bersama Shinyu, Xiao He merasa mereka ini bisa mengalahkan pasukan dari kuil Joshua. Shinde pun memberikan semangat kepada para pasukannya dan meminta mereka untuk berjuang sampai mati. Shinde lalu menyerahkan tempat ini kepada Xiao He dan Paman Peng, sedangkan dia dan Yan Kui akan pergi ke pusat kota Yuanjing. Peperangan pun terjadi di kota Yuanjing, yang mana dalam pertarungan itu banyak memakan para korban dari kedua belah pihak. Xiao He lalu maju untuk berhadapan dengan Yan Xin dan para pasukannya. Tidak ingin kalah dalam pertarungan ini, Xin Feng pun maju untuk menghentikan para kultivator iblis. Di sisi lain, Lier terus memainkan Kong Hu-nya untuk membantu Shinyu melewati ujian kesengsaraannya. Nah, di tengah ujian, Shinyu meminta Hou Fei untuk segera pergi ke kota Yanjing. Namun Hou Fei tidak ingin pergi karena dia itu sudah berjanji untuk melindungi Shinyu. Tapi Shinyu terus memintanya hingga Hou Fei dan para pasukannya pun mau tidak mau pergi meninggalkan Shinyu. Di saat guntur kelima menyerang Shinyu, dia pun segera menggunakan bayangannya untuk menghancurkan guntur kelima. Nah, tepat di saat itu juga terlihat Dinai juga sudah mulai datang. Kembali ke kota Jianjing, di sana pertarungan masih terjadi antara keluarga Xin dan pasukan kuil Joshua. Mereka yang adalah kultivator iblis sangatlah merepotkan pasukan dari keluarga Xin. Di saat Xin Feng dan pasukannya kewalahan, untung saja Yan Kui dan Shinde datang untuk membantu mereka. Yang sepertinya urusan dia di pusat kota sudah selesai. Nah, di saat Yan Xin mau menghabisi Shinde, untung saja dia itu diselamatkan oleh Hou Fei. Para pasukan yang tadi melindungi Shinyu juga datang dan mereka pun telah berhasil memenangi pertarungan ini. Tapi sayangnya, Dinai tidak menyerang kemari, yang mana hal itu membuat Hou Fei khawatir kepada Shinyu. Kembali kepada Shinyu, yang mana Dinai sudah datang kemari untuk membalaskan dendam para saudaranya. Dinai memberitahu jika bukan karena Gurulan, mereka itu sudah sejak lama menghabisi Shinyu.
Shin Yu menjelaskan bahwa ini semua adalah balasan untuk Will Joshua karena mereka telah banyak melakukan kejahatan. Dan hari ini dialah yang akan menghukum Dinai atas perbuatannya selama ini. Dinai yang marah segera menyerang Shin Yu, yang mana tepat di saat itu juga Guntur juga menyerang Shin Yu. Shin Yun pun mau tidak mau berusaha untuk menahan kedua serangan besar itu. Melihat Shin Yu yang kesulitan, dia pun memanfaatkan hal itu dan memberitahu bahwa Shin Yu akan mati bersama semua orang di kota Jianjing. Di saat Shin Yu terpojok, dia pun mengingat perkataan dari ayahnya dan juga Li Er. Shin Yu pun mulai kembali tenang dan tidak akan ada yang bisa menghentikan dirinya. Shin Yu pun akhirnya menggunakan gerakan inti bintang yang mana hal ini sudah lama Mimin tidak lihat. Xing He Dou. Nah, di tengah pertarungan itu, ternyata Dinai berencana untuk mati bersama dengan Shin Yu. Shin Yu mencoba menahan serangan Dinai menggunakan emblem pemberian Li Er, dan seketika senar dari Kong Hua-nya putus dan membuat Li Er merasa khawatir kepada Shin Yu. Dan bagian 10 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.